Jiwaku Bukan Jiwaku, Story by Fujika, Chapter 4. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Tak berselang lama, William dan Hans pun pamit undur diri. Paman, apa paman juga merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan? Tanya Hans setelah menutup pintu ruangan Nindi. Aku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan dari tatapan mereka, aku melihat kebencian terhadap pasien. Tambahnya, kita bicara di ruangan paman saja, ajak William. Mereka pun menuju ruangan William. Sudahlah, Meh, tidak usah bersandiwara lagi. Mereka sudah pergi. Jenny mendekati tempat tidur Nindi. Kenapa kamu tidak mati saja sekalian? Hidup pun kamu percuma. Tolong ya, jangan cuma merepotkan kami. Empat Jenny. Iya, sudah baik hidup kita beberapa hari ini, tanpa anak ini. Sekarang malah muncul lagi. Ucap Abraham yang sesekali melirik pintu, khawatir ada yang masuk dan mendapati mereka mengumpat Nindi habis-habisan. Halah, sudahlah, mau berapa tahun pun dia hidup, hidupnya tidak akan bahagia, karena hidupnya ada di genggaman kita, kata Janeta dengan memandang sinis ke Nindi. Lihatlah kondisinya parah begini. Aku yakin hidupnya tidak akan lama lagi, imbuhnya. Iya, kamu benar sayang. Kamu tenang saja, sebentar lagi kita akan menguasai harta Kel. Kalimat Abraham terpotong. Nindi tiba-tiba membuka mata. Seketika mereka yang ada di sana terperangah dengan apa yang dilihatnya. Melihat kondisi Nindi yang parah dan lemah, membuat mereka tidak percaya Nindi akan sadar secepat ini. Abraham, Janeta, dan Jenny saling menatap satu sama lain. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Sial, baru saja aku doakan mati, anak ini malah bangun, batin Janeta. Tak berbeda dengan ibunya, Jenny pun menggumam dalam hati. Kenapa cewek sialan ini malah sadar? Tapi tidak, aku akan menyiksamu lebih parah lagi. Semua saja anak ini amnesia, biar aku bisa membuangnya ke tempat kuburan malam. Gumam Abraham yang juga membatin. Nindi mengerjapkan matanya beberapa kali sampai akhirnya ia bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini. Ini di mana? Siapa mereka? Dan kenapa mereka menatapku seperti itu? Nindi mengangkat kedua tangannya. Walau berat, namun Nindi berhasil melakukannya dan menatap kedua tangannya itu. Kenapa aku diinfus? Seketika Nindi mengingat kecelakaan yang dialaminya. Iya benar, waktu itu aku kecelakaan saat hendak mencari tahu Devian benar selingkuh atau tidak. Devian? Ya, Devian, suami dari Diandra yang saat ini jiwanya merasuki tubuh seorang gadis bernama Nindi. Ia kembali menatap sekelilingnya. Lalu di mana Devian? Di mana suamiku? Kenapa aku tidak melihatnya? Kemudian meraba perutnya. Kenapa perutku sudah rata? Kemana bayiku? Apa terjadi sesuatu dengan bayiku? Tidak, bayiku tidak boleh kenapa-kenapa. Diandra ingin berkata sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Bibirnya seolah kaku untuk bergerak. Pintu diketuk dari luar, kemudian seorang perawat menyambul dari sana. Seketika perawat itu membulatkan matanya dan kembali keluar dari ruangan itu untuk memanggil dokter. Tadinya perawat itu hendak mengganti cairan infus Nindi, namun ia urungkan karena melihat Nindi telah siuman. Ia pun buru-buru memanggil dokter untuk memastikan keadaan Nindi. Tak lama berselang, perawat itu pun kembali bersama dengan seorang dokter yang menangani Nindi sejak awal masuk ke rumah sakit tersebut. Dokter itu pun segera memeriksa kondisi Nindi, sedangkan perawat yang memanggil dokter tadi memesankan botol cairan infus yang baru. Bagaimana keadaan ponakan saya, dokter? Tanya Abraham, kembali berpura-pura khawatir. Ponakan? Apa maksudnya? Aku sama sekali tidak mengenal mereka, ucap jiwa Diandra. Tuan tidak perlu khawatir, sejauh ini perkembangannya cukup bagus. Hal yang tadinya saya anggap akan terjadi di luar dugaan. Pasien sadar kurang dari 12 jam, jawab dokter yang bernama Agnes memaparkan. Dan kami akan memberitahukan kepada Tuan setiap perkembangan kondisi pasien selanjutnya, imbuhnya. Kemudian Agnes serta perawat yang bersamanya pamit undur diri. Di ruang rawat Diandra, Devian yang menunggui Diandra tertidur sambil menggenggam tangan sang istri. Dalam tidurnya, Devian melihat Diandra mengajaknya ke suatu tempat. Mereka bercanda dan tertawa bersama, saling mengungkapkan perasaan walau hanya lewat tatapan. Sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan hati.
Sedang asik tertawa, tiba-tiba sang istri berubah jadi sosok perempuan lain. Devian terbangun, dan di saat yang sama, ia merasakan gerakan dari jari tangan yang digenggamnya. Ia pun segera mengecek dan sesekali memanggil nama sang istri. Diandra, panggilnya, apa kamu bisa mendengarku? Bukan sahutan yang didengar oleh rungunya, leteranya malah melihat bulir kristal bening meleleh dari sudut mata Diandra. Ia segera mengambil tisu dan mengusap air mata Diandra. Diulusnya kepala sang istri, lalu mencium keningnya. Tidak apa sayang, kalau kamu masih betah tidur, aku akan selalu menunggumu. Devian kembali teringat dengan mimpinya barusan. Itu cuma mimpi, aku tidak harus memikirkannya, gumamnya lirih. Agnes yang berada di depan pintu kamar rawat Diandra menunggu hingga Devian tidak lagi bersuara. Begitu Devian tidak lagi berkata apa-apa ke sang istri, barulah Agnes mengetuk dan masuk. Ia melangkah mendekati tempat tidur Diandra. Ia melihat Devian menggenggam tangan Diandra sambil terus menempelkan bibirnya ke tangan yang digenggamnya. Apa tidak ada celah untukku masuk ke dalam hatimu, Dev? 6 bulan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa kamu sangat mencintai Diandra. Jika memang tidak ada peluang untukku memilikimu, aku akan mundur secara teratur. Aku berdoa kepada Tuhan, semoga Diandra segera sadar dan kalian hidup bahagia. Batin Agnes. Devian terkaget mendengar Agnes memanggilnya. Rupanya Devian tidak menyadari kedatangan Agnes di ruangan itu. Devian menoleh ke Agnes, kemudian kembali menatap Diandra. Ada apa? Tanyanya. Semenjak Diandra terbaring koma, Devian berubah dingin, terlebih terhadap lawan jenisnya. Maaf mengganggu, aku cuma mau bilang kalau pasien yang kamu bawa dini hari tadi baru saja siuman, beber Agnes. Namun Devian sama sekali tidak menanggapi perkataan Agnes. Agnes pun undur diri dan bergegas keluar dari ruangan itu. Meskipun kamu tidak mencintaiku, aku pun tidak wajib menerima sikap dinginmu, Dev. Agnes berjalan sambil memikirkan sikap Devian barusan, sehingga ia tidak mendengar Hans yang memanggilnya. Agnes, seru Hans yang kesekian kalinya sambil menepuk pundak Agnes. Agnes pun tersentak kaget. Hans? Kenapa kaget? Kamu melamun? Tanya Hans memicingkan matanya. Tidak, sahut Agnes gugup. Aku dengar pasien yang di ruangan ICU itu sudah siuman. Bagaimana keadaannya sekarang? Sejauh ini semua baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja aku masih sedikit merasa aneh. Entah ini keajaiban atau apapun namanya, aku merasa ada yang ganjil. Jelas Agnes. Ganjil? Maksudmu? Coba kamu pikir, pasien dengan luka parah dan dalam, ditambah lagi adanya zat yang dapat melumpuhkan organ vital pasien yang telah dengan sengaja disuntikkan ke dalam tubuh pasien, yang mana hal ini aku ketahui berdasarkan hasil uji lab sampel darah pasien. Sangat tidak mungkin pasien sadar kurang dari 12 jam. Agnes menghela nafas. Terlepas dari semua itu, kita bersyukur karena pasien tidak mengalami koma. Saya masih mempelajari kondisi pasien. Kalau dalam waktu 2 jam ke depan tidak ada masalah dengan organ vital pasien, maka dapat dipastikan pasien akan sembuh lebih cepat. Terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.